Ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Semangat? Insya Allah sehat, Bu. Insyaallah. Oke, jadi sekarang stop dulu ya, siapin exponya. Kita fokus ke materi dulu sebentar. Berapa jam ya? 1,5 lah insya Allah. Enggak sampai 1,5 lah. 1 jam lah ya insya Allah ya. Jadi yuk kita fokus dulu ke materi perkuliahan hari ini, atau kita akan kuliah di mata kuliah statistik industri ya. Statistik industri. Masih lanjutan di minggu kemarin sih, masih lanjutan di minggu kemarin. Ya, sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Sudah disiapkan mentalnya, alat tulisnya, ya, kesiapan fisik dan juga mentalnya sudah siapkan? Sudah siap semuanya? Terutama di mental sih, kalian siap menerima informasi baru atau ilmu baru hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Ya, mengingatkan kembali nih, jangan lupa mengisi kehadiran ya, presensi di Litera. Di Litera diisi dan juga konfirmasi kehadiran dosen. Ini saya mengingatkan bisa diakses 30 menit sebelum dan 30 menit sudah. Tapi namanya yang kita ya sering lupa kalau misalkan sudah pusing nih sama materi, udah aja langsung keluar dari Litera. Jadi mending dipersiapkan atau dilengkapi presensinya hari ya, sekarang ya sebelum mulai perkuliahan. Oke, nanti tolong kita interaktif ya, kelasnya interaktif. Jadi jangan kita diskusi karena kan videonya sudah, mohon maaf baru tadi diupload. Jadi harapan saya teman-teman sudah ada yang menyimak sedikit, jadi kita bisa diskusi juga ya. Hari ini tidak semuanya saya yang bicara gitu. Jadi semoga kita bisa diskusi. Oke, ya seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau tahapan awal itu mencari ilmu walaupun mendengarkan ya. Kemudian kalian harus menyimaknya, jangan cuma mendengarkan tapi disimak ya. Disimak caranya apa? Bisa mendengarkan dengan sesama atau sambil catat juga bisa ya. Intinya menyimak gimana caranya atau metode kalian bisa menangkap itu semua beda-beda ya. Masing-masing orang beda metode untuk memahaminya atau menyimaknya. Jadi dipersiapkan masing-masing. Ya. Disiapkan mentalnya, gelas kosongnya ya. Kalau saya sering mengingatkan gelas kosongnya yang akan kita isi bersama-sama nih. Kita start lagi dari nol untuk materi di pertemuan ke-7 ya. Sudah mau UTS nih, sudah mau UTS. Ya, jadi kalian ini materi terakhir di statistik industri sebelum UTS ya, sebelum UTS. Oke, nah kita akan belajar tentang masih pengujian hipotesis, tapi lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kan baru pengujian hipotesis untuk rata-rata. Nah, sekarang untuk proporsi, varians, dan juga untuk yang dua populasi. Untuk dua populasi. Lumayan banyak materi kita hari ini, teman-teman. Semoga dimudahkan. Ya, sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi hari ini. Siapa yang biasa, Pak Fikri? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses menuntut ilmu kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dalam masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kang Fikri. Ya, semoga saya juga diberi kemudahan untuk bisa mentransfer ya, menjelaskan kepada teman-teman dengan cara yang mudah sehingga teman-teman mudah mengerti juga. Oke, ini adalah materi yang akan sebenarnya materi yang kita pelajari ya tentang pengujian hipotesis. Kemarin kita sampai di pengujian hipotesis untuk rata-rata. Nah, sekarang untuk proporsi, varians, kesamaan dua rata-rata,
kesamaan dua proporsi dan dua varians. Kalau ada dua ini berarti ada dua populasi. Cuma di populasi itu kita menghitung apanya, rata-ratanya kah, proporsinya, atau variansnya. Oke, ini adalah tabel bantu sih. Bagan bantulah buat teman-teman misalkan mau pakai uji apa ya, kondisi seperti apa, pakainya pengujian apa. Jadi ini contohnya saja misalkan untuk yang dua populasi nih. Kita kan belajar tentang dua populasi. Nah, misalkan datanya itu saling bebas. Nah, misalkan untuk menghitung selisih rata-rata 1 dan rata-rata 2. Nah, jika variansnya diketahui, varians populasi ya, varians populasinya diketahui, maka pakainya uji Z kondisi 1 misalkan. Kalau tidak diketahui ya, ini kita perhatikan lagi yang dua ini. Ada yang variansnya sama dan tidak sama misalkan. Kalau yang sama berarti pakai uji T kondisi 2. Kalau yang tidak sama berarti pakai uji T kondisi 3. Ini ya, ini adalah bagan bantu, semoga bisa mempermudah teman-teman semuanya. Oke, ini yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuannya setelah perkuliahan ini kita bisa mengetahui atau melakukan pengujian hipotesis untuk proporsi, untuk varians, dan untuk pengujian hipotesis dua populasi ya, rata-rata, proporsi, dan variansnya. Sekarang lanjut dari yang kemarin, masih untuk satu populasi, kemarin kan rata-rata, nah sekarang untuk yang proporsinya ya. Oke. Ya, untuk yang proporsi ini seperti biasa, hipotesisnya ada 3 jenis ya. Ada yang two tail, one tail sebelah kiri ya, dan juga one tail sisi kanan. Itu masih berlaku untuk semuanya ya. Jadi kalau yang proporsi ini kita akan bahas yang kasusnya yang two tail dulu, yang dua sisi ya, yang dua sisi. Misalkan kita punya populasi binomial ya, binomial dengan proporsi. Kalau binomial itu pasti ada yang namanya berapa bagian sih A dari populasi tersebut ya, berapa, kalau istilahnya tuh persen ya, berapa persen dari kelompok A dari populasi tersebut misalkan. Jadi mempunyai proporsi peristiwa A misalkan ya, A-nya sama dengan P misalkan, berdasarkan sebuah sampel acak yang diambil dari populasi tersebut. Nah, kita akan menguji mengenai dua pihak atau two tail. Nah, kalau two tail kuncinya di hipotesisnya ada sama dengan dan tidak sama dengan. Hipotesis nolnya ya tidak ada perbedaan antara proporsi 1 dengan proporsi 2 misalkan. H1-nya ya ada perbedaan loh, terdapat perbedaan proporsi 1 dan proporsi 2. Jadi kalau ada tidak sama dengan itu pasti two tail ya. Nah, jadinya kita pakainya uji Z ya. Jadi kita mau mencari Z hitung, rumusnya yang seperti ini. X per N min P0 dibagi akar P0 1 min P0 dibagi N. Ini ya rumusnya. Jadi X per N itu ya proporsi sampelnya ya. Proporsi sampelnya. P0 adalah hipotesis proporsi populasi dan N jumlah sampelnya. Seperti biasa untuk total ini kurvanya ya, kurva untuk menentukannya, kriterianya. Kondisi seperti apa kita harus terima H0 ya. Jadi untuk yang di luar batas ini, titik kritis ini ya, titik kritis Z min Z alfa per 2 atau Z alfa per 2. Kalau di dalam ini ya, ini adalah daerah penerimaan H0. Kalau di dalam titik ini, di dalam titik kritis, berarti dia adalah daerah penerimaan H1 atau penolakan H0. Sama saja. Dasarnya sama saja seperti yang kemarin. Oke, untuk proporsi contohnya, misalkan kita ingin mengetahui nih bahwa distribusi produk A dan B itu di sebuah provinsi. Kita akan mendistribusikan produk A dan produk B ya di sebuah provinsi. Adalah sama misalkan. Nah, sebuah sampel acak terdiri dari 4.800 pack ya, terdapat 2.458 produk A ya. Terus dalam taraf nyata 5%, betulkah kalau distribusi kedua produk itu sama? Ini kan mengklaimnya ya, kita mengklaimnya itu
distribusinya sama ya, distribusinya di dua provinsi itu sama, tapi betul nggak sih distribusinya itu sama? Kita akan menguji hipotesisnya. Oke, langkahnya pun masih sama ya. Langkah pertama menetapkan hipotesis. Kenapa di sini H0-nya atau proporsinya setengah? Ada yang tahu nggak kenapa setengah hipotesisnya? Halo, nih Ya, Bu. saya masih disimak nggak nih? Kenapa Disimak, Bu. hipotesisnya di sini setengah nih? Biar kita bisa memahami soal ya. Bu. Gimana? Sampelnya cuma satu. Sampelnya kan produknya satu ya, tapi didistribusikannya ke dua provinsi. Dan dia diklaimnya distribusinya itu sama, jadi setengah dan setengah. Kalau digabungkan satu gitu ya, produk A dan B nih. Produk A dan B masing-masing ke sebuah daerah tertentu, provinsi tertentu. Jadi setengah-setengah, 0,5, 0,5. Peluangnya 50-50 gitulah. Ya. Terus, oke, kalau di sini betulkah distribusi kedua produk itu sama? Berarti kan lawannya sama, tidak sama ya, tidak sama. Berarti hipotesis satunya atau H1-nya adalah tidak sama dengan setengah. Langkah kedua kemudian mengumpulkan data-datanya yang di sini diketahui apa saja yang diketahui. Yang diketahui apa saja? Sampel, Bu. Sampelnya berapa? 2458 produk A. Berarti sampel A sekian. Terus apa lagi? Total produk, Bu. Total produknya 4800. 1.800. Terus apanya lagi? Hipotesisnya, Bu. Nah, hipotesis. Ya, dugaan sementaranya setengah ya. Rata-rata proporsinya itu sebenarnya setengah itu. Terus apa lagi? Udah ya. Ini taraf nyatanya alfanya 5% ya, alfanya 5%. Oke. Kita tidak perlu menghitung dulu ya, tidak perlu menghitung statistik yang lainnya, misalkan rata-rata ataupun varians atau simpangan bakunya. Kalau kasus seperti ini, kira-kira pakai uji yang mana? Pakai uji Z ya, tadi yang proporsi pakainya yang uji Z. Jadi kita mencari Z hitungnya dulu. Z hitungnya rumusnya yang di slide sebelumnya ya. X-nya itu adalah produk A-nya nih, berapa banyak produk A-nya? 2458 dibagi jumlah produknya. 4.800 dikurangi P0-nya, peluangnya ya 0,5 atau setengah. Dibagi akar setengah dikali 1 min P0 sama saja ya, setengah. 1 min P0 itu berarti 1 min P itu adalah Q-nya ya, Q-nya. Nah, ini 0,5 juga. 1 min P0 dibagi N-nya 4.800. Jadi Z hitungnya 1,68. Terus kita menentukan peluang kesalahan tipe satunya atau alfanya 5% ya, 0,05. Oke, karena di sini adalah termasuk yang tutel ya. Kenapa termasuk tutel ini? Kenapa termasuk yang dua arah atau dua sisi? Karena, Bu, itu, Bu, nilainya 1,96. 1,68 itu di dalam. Oke, jadi lihatnya di statement ini ya, di statement ini nih.
Oke, betulkah distribusi kedua produk itu sama? Kalau sama, berarti hipotesis nolnya kan sama dengan ya. Tapi kalau kebalikannya sama itu apa? Tidak sama kan, tidak sama dengan. Nah, kalau hipotesisnya mengandung tidak sama dengan, itu berarti tutel ya, atau dua sisi. Tapi kalau misalkan hipotesisnya P-nya kurang dari setengah, nah kurang dari setengah berarti ini sisi kiri. Kalau P-nya lebih dari setengah berarti sisi kanan ya. Pasti nulis apa? Intinya gitulah. Dilihatnya di hipotesisnya ya, bukan dari mana-mana kok, bukan dari angkanya berapa. Nah, dilihatnya di hipotesisnya. Oke, next. Nah, ini berarti jadinya tutel ya. Jadi Z alfa per 2. Ya, alfanya kita bagi 2. Nah, di sini dilihat nilai Z 0,025. 0,025 itu 1,96. Oke, untuk menentukan kesimpulan, tadi Z hitungnya kan 1,68. Z alfa per 2-nya 1,96. Nah, kira-kira lebih besar Z hitung apa Z alfa? Z alfa, Bu. Z alfanya lebih besar ya, 1,96. Artinya Z hitungnya tuh ada di daerah mana? Penerimaan H0 atau penolakan H0? Penerima. Penerimaan H0 di sini ya. Masih ada di daerah penerimaan H0. Berarti kesimpulannya, coba kita belajar menyimpulkan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti produk yang keluar di daerah A dan B itu sama, Bu. Sama ya, berarti H0-nya diterima ya, penerimaan H0. Kalau H0-nya diterima, kita lihat lagi statement yang tadi. H0 itu apa sih ya? Berarti dalam taraf nyata 5%, penelitian memperlihatkan bahwa memang distribusi produk A dan B itu sama besarnya. Sebetulnya jangan takut kalau H0-nya diterima ya, tidak selalu H0 diterima itu tidak mengaruh ke penelitian kalian. Tapi itu juga bisa jadi ya sebuah informasi untuk menegaskan kalau ya benar distribusi itu sama di kedua provinsi. Gitu ya, di provinsi yang itu. Oke, sip, udah bagus untuk bisa menarik kesimpulan, tapi paling di penyusunan hipotesis dan menentukan ujinya nih yang harus diperdalam lagi ya. Sekarang untuk yang wantel nih, contoh untuk yang wantel, sisi kiri dulu ya, sisi kiri ini. Bagannya atau kurvanya seperti ini ya. Negatif Z alfa. Di sini alfa. Selain dari daerah ini, itu adalah daerah penerimaan H0 ya. Nah, ini untuk menghitungnya pakai uji Z. Untuk proporsi pasti pakai uji Z ya. Rumusnya sama aja. Ya, sama saja rumusnya untuk Z hitung. Oke, paling berbedanya di hipotesisnya ya. H0-nya proporsinya sama dengan proporsi dugaan kita itu sama dengan proporsi yang kita inginkan ya. Atau yang H1-nya yang ada tanda kurang ya, kurang dari P0. Oke, kriterianya berarti tolak H0 jika Z hitungnya itu lebih kecil dari Z alfa, artinya masih ada di daerah sini. Maka tolak H0. Tapi kalau Z hitungnya lebih besar dari Z alfa, berarti dia ada di daerah penerimaan H0 ya. Uji kanan kebalikannya dari yang sisi kiri ya. Hipotesis satunya pasti lebih besar dari P0 ya. Nah, kalau ini kebalikannya. Kebalikannya berarti kalau lebih kecil dari Z alfa ya, lebih kecil dari Z alfa itu berarti penerimaan H0 atau kalau Z hitungnya lebih besar dari Z alfa baru penerimaan H1 atau penolakan H0. Biar lebih mudah pakai bagan ya, pakai kurva ya kalian ya menentukannya. Atau dari statement ini? Pakai bagan, Bu. Oke, bagan ya. Ya, pakailah cara atau metode teman-teman yang paling mudah ya, paling mudah. Berarti kalau ada di daerah kanan atau lebih besar Z alfa ini kan dia harus tolak H0 atau H1-nya diterima. Contohnya misalkan
Presiden menyatakan bahwa paling sedikit 60% anggota masyarakat termasuk golongan A. Nah, sebuah sampel acak telah diambil yang terdiri dari 8.500 orang dan ternyata 5.426 itu termasuk golongan A. Nah kita akan coba di taraf nyata 1% ya. Taraf nyata 1% buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Oke. Yang pertama kita menentukan hipotesis. Hipotesisnya seperti apa? Kira-kira kalau saya tidak menampilkan hipotesis yang ini, teman-teman paham nggak 0,6 itu dari mana? Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, Dari 60. betul, dari 60% ya, dari 60%. Nah, di sini dilihat Presiden menyatakan bahwa paling sedikit 60% ya. Paling sedikit 60% anggota masyarakat itu termasuk ke golongan A. Berarti kalau paling sedikit berarti hipotesisnya apa? Ada golongan A itu sama dengan 0,6 ya. Golongan A sama dengan 0,6 atau 60%. Terus H1-nya ini ya, H1 kalau paling sedikit berarti H1-nya lebih kecil atau lebih besar? Hipotesis tandingannya berarti apa? Lebih kecil, Bu. Paling sedikit. Lebih besar. Berarti kan ya, berarti kan sudah pasti nih 60% nih. Tapi ada kemungkinan nggak sih dia lebih gitu ya? Ada kemungkinan nggak dia lebih besar dari 60%? Makanya di sini H1-nya P-nya lebih dari 0,6. Jadi ini sisi kiri apa kanan? Sisi kiri apa kanan ini? Si kanan, Bu. Sisi kanan ya. Oke, selanjutnya kita jadi jangan terkecoh di sini nih, bingung paling sedikit 60%, ini sisi kiri atau sisi kanan ya. Kalau paling sedikit berarti sudah pasti 60% itu dikantongin lah, sudah pasti. Tapi kita ingin membuktikan betul nggak sih paling sedikit itu 60%, apakah ada yang lebih dari 60% ya. Terus yang diketahui apa saja di sini ya, X-nya itu berarti yang termasuk golongan A itu 5.426 ya. Terus N-nya 8.500 dan P0-nya adalah 0,6. Proporsi awalnya 0,6. Selanjutnya karena ini bisa dituliskan atau tidak ya, ini kita mencari Q-nya atau 1 min P0-nya. Nah, kalau 1 min P0-nya berarti 0,4. Nilai Q-nya kalau diproporsikan ada P dan Q. Saya harus hapus dulu ini. Sip. Selanjutnya menentukan uji statistiknya. Tadi sudah betul ya, termasuk yang sisi kanan ya, sisi kanan. Nah, kita hitung Z hitungnya dulu. Z hitungnya untuk kita bandingkan dengan Z alfanya. Ya. Setelah dihitung di sini masukkan proporsi yang diperoleh ya, terus dibagi dengan jumlah N-nya, dikurangi nilai P-nya 0,6. Oke. 1 min P0 per N diperoleh 2,79. Nah, di sini dilihat tadi kan tarafnya 1% ya, berarti alfanya 1% atau 0,01. Termasuk uji satu arah atau sisi kanan, berarti pakai yang kurva ini ya, sisi kanan, perhatikan di sini. Terus kita harus cari Z alfanya. Z alfanya Z 0,01. Diperoleh 2,33. 2,3. Kalau dari sini kira-kira H0-nya diterima atau ditolak? Ditolak, Bu. Ditolak Karena mungkin jet hitungnya lebih besar daripada jet alpha, Bu. betul. Jadi dilihat di sini ya. Masuknya kan masih di daerah
kritis ya, titik kritisnya di sini. 2,79 zat itunya lebih besar dari zat alfa. Oke, jadi tolak H0. Artinya apa kalau ditolak H0? Berarti lebih dari 60%, Bu. Yap, berarti pernyataan itu tidak sama ya, tidak paling sedikit 60%, ini sudah bisa saja melampaui 60%. Nah, bisa sajanya itu berapa? Uji sangat berarti, dia di 1% loh, bukan lagi di 5% ya. Berarti dengan ini bisa sangat dipercaya, atau hipotesis peluang kesalahan tipe satunya itu sangat besar ya. Peluang kesalahannya itu sangat kecil, 1%. Nah, harus harus menyusun kata-katanya. Oke, nah ini kriteria yang mungkin kita harus pahami ya. Kalau misalkan di taraf nyata ya, di taraf nyata 5%, taraf nyata itu 5% ya, 5% menghasilkan H0-nya ditolak, di kesimpulannya yang tadi itu berarti dengan uji sangat berarti. Yang ini kan dengan uji sangat berarti. Kalau di 5% berarti dengan uji nyata ya. Uji nyata atau uji berarti atau uji signifikan. Ini istilahnya ya, istilahnya yang harus ada di kesimpulan. Terus kalau misalkan H0-nya ditolak di 5%, tapi ternyata pas kita cek di 1% itu, dia H0-nya diterima ya, diterima. Nah, ini disebutnya uji barangkali berarti. Tapi kalau misalkan H0 ditolak pada taraf nyata 1%, disebutnya uji sangat nyata atau uji sangat berarti atau uji sangat signifikan. Bedanya 5% dan 1% ada sangatnya ya. Oke, selanjutnya ke varians. Oke, dari proporsi aman. Bisa dilanjut ke varians? Insya Allah, Bu. Aman ya, insya Allah. Bismillah. Oke, untuk varians ini kita akan menguji hipotesis mengenai variansi atau seberapa beragamnya ya, atau simpangan baku atau keseragaman tadi. Keseragaman suatu populasi atau membandingkan keseragaman satu populasi dengan populasi kedua. Misalkan, kalau ada dua populasi, kalau ada satu ya kita akan menguji hipotesis dari keseragaman tersebut ya. Contohnya misalkan menguji hipotesis bahwa keragaman persentase pencemaran jenis pengawet tua tidak melewati suatu nilai tertentu misalkan. Terus keragaman daya tahan jenis cat luar rumah sama dengan keragaman daya tahan cat merek saingannya. Misal ini untuk yang dua populasi misalkan. Yang pertama ini untuk yang satu populasi. Oke, misalkan ketika kita menguji rata-rata ya untuk populasi normal, didapatkan hal di mana simpangan bakunya itu diketahui ya. Kalau distribusi normal, misalkan simpangan bakunya diketahui. Nah, simpangan baku yang diketahui biasanya diperoleh dari pengalaman dan juga untuk menentukan besarnya perlu diadakan pengujian. Nah, karena itu kita misalkan populasinya itu berdistribusi normal nih, misalkan dengan variansnya adalah theta kuadrat ya, dan daripadanya kita ambil sebuah sampel acak yang berukuran N. Nah, varian sampel yang besarnya itu sampelnya jadikan S kuadrat ya, kita peroleh ya. Dihitung rumus ini. Jadi kita akan menguji atau menghitung varians dari populasi, tapi kita harus mengambil sampel dulu nih. Nah, varian sampelnya yang harus kita hitung dulu, varian sampelnya. Jadi ini adalah rumus varian sampelnya. Varian sampelnya. Diperhatikan ini ya untuk sampel besar dan sampel kecil. Ini untuk data tunggal. Data tunggal artinya tidak memiliki frekuensi nih, ya. Dan sebelah kanan yang ini untuk data berkelompok. Oke, ini untuk data berkelompok ya. Ini untuk data tunggal. Diperhatikan untuk sampel besarkah atau untuk sampel kecil ya. Sampel besar lebih dari 30. Ini menghitung variansi yang kemarin. Statistik 1 itu lupa, sorry. Oke, ini diingatkan lagi menghitung variansinya ya, varian sampel.
Oke, untuk uji hipotesisnya berarti lambangnya bukan lagi mu, bukan lagi populasi, tapi adalah sigma ya. Sigma. Oke, sigma ya. Sigma kuadrat varians. Kalau sigma saja berarti simpangan baku. Tapi karena kita akan menguji hipotesis varians, berarti sigma kuadrat. Sama ada 3 jenis, ada yang untuk sisi kanan, sisi kiri, dan untuk 2 sisi. Lambangnya pun sama, untuk sisi kanan pasti lebih dari, kalau sisi kiri kurang dari, dan 2 sisi tidak sama dengan. Kita pakainya untuk varians ini pakai uji C kuadrat atau C square. C kuadrat atau C square. Jadi bukan lagi pakai tabel Z, tapi pakai tabel X kuadrat. X kuadrat. Ini adalah rumusnya untuk X hitungnya. Nah, ini untuk kita cari di tabel X kuadrat alfa, kita cari DB-nya. DB-nya itu N-1. DB-nya N-1. Kriterianya untuk sisi kiri, ya sama seperti ini ya. Tolak H0 bila ya, X hitungnya lebih kecil dari X alfa. Ini X hitungnya lebih besar dari X alfa, dan ini tolak H0 jika ada di daerah-daerah di luar daerah titik kritis lah, di dalam daerah penerimaan H0. Oke. Contoh 8, misalkan ada pengusaha lampu pijar A nih mengatakan bahwa lampunya bisa tahan sampai 800 jam. Ya. Lampu pijar A 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah dengan simpangan baku masa hidup lampunya adalah 60 jam. Nah, untuk menentukan hal ini kita ambil penelitian, mengumpulkan 50 sampel nih, dan ternyata rata-ratanya itu bukan 800 jam, tapi kita peroleh 792 jam. Dengan simpangan bakunya 55 jam. Ini untuk sampelnya ya. Terus, jika masa hidup lampu berdistribusi normal, ya, maka benarkah simpangan bakunya 60 jam itu masih berlaku ya? Simpangan bakunya 60 jam dalam taraf 0,05. Oke, berarti kita harus menguji hipotesis ini. Ini tinggal 1 menit lagi, nanti masuk lagi ya, kalau misalkan keluar terlempar. Oke, yang kita ketahui di sini. Menetapkan hipotesisnya. Oke, hipotesis nolnya berapa? Kenapa di sini 3.600 jam? Karena varians, Bu, dipangkatin 2. Oke, berarti variansnya ya. Pangkat 2 dari simpangan baku populasinya ya. Dari 60 jam itu. Karena kita akan menguji hipotesis variansnya. Sip, bagus sekali. Terus H1-nya lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan? Tidak sama dengan, Bu. Tidak sama dengan, berarti termasuk yang to tell ya. Termasuk yang 2 arah. Termasuk yang 2 arah. Lalu kita kumpulkan nih fakta-faktanya. Diketahui mu atau rata-rata populasinya 800 jam, N-nya 50, S-nya 55 ya. Sigma populasinya atau simpangan baku populasinya 60 jam, rata